怨无苦难，爱不只是言语，更是行动。就用我们的手表达出来，因为这是新的语言，也是新的眼神。好，还有什么疑问都可以提出来。老师好。我要问，昨天ya, pakai jam pagi. Silakan. Kemarin saya waktu pertama kali ke sini terapi, belajar. Kemarin saya belajar, terus malamnya saya praktekkan untuk tidur karena saya juga nggak bisa tidur. Itu sangat mulus, langsung bisa tidur. Tetapi kemarin malam ini karena mungkin ada beban, karena harus jam 8 pagi berangkat, hingga malam saya terapi sampai 1 jam lebih itu masih tidak mau tidur. Pertanyaannya? Nah, terus saya harus bagaimana? 通常我们睡觉的问题是脑部那有些人还不好睡觉，就不是单纯脑部的问题，就有可能他的心脏跟肾脏的问题。先欢迎。Jadi kalau kurang bagus untuk tidur, itu kemungkinan ada dari jantung maupun ginjal itu kurang bagus. 所以以一般来讲失眠的话，就是调整7号跟后脑。如果单纯这样效果还是不明显的话，就去加强心脏跟肾脏。Jadi kalau masih terasa untuk sulit tidur, itu tadi terapinya cakra 7 sama di belakang kepala. Kalau masih terasa kurang efektif, boleh di jantung sama ginjalnya di terapi ya. 那也有少部分的人刚开始做长生学会有这个好转反应，但是过后第3天、第4天，就会睡得很好了Jadi pada mula biasanya itu awal-awal dari belajar logometologi ini akan terjadi seperti itu. Itu adalah perbaikan, tanda-tanda ada perbaikan. Setelah dicoba 3-4 hari, kemungkinan bisa lebih baik. 因为刚做完调整，细胞接受能量开始活化起来，会处于比较兴奋的状态。Jadi kalau di terapi itu biasanya energi masuk dalam badan, maka metabolisme itu akan terjadi satu pengembangan sehingga nantinya akan lebih baik gitu. 这个兴奋的状态等于说好像很有精神这样Jadi perasaan itu ada bisa seperti orang lebih bersemangat ya dalam terapi. 虽然晚上少睡了1-2个小时，但是隔天精神不会变差。 Walaupun malam sudah tidurnya itu kurang 1-2 jam, tapi kalau siang harinya itu tidak akan terjadi satu perbedaan, perubahannya. 那个是一个好转反应的现象，不需要担心的。 Jadi itu adalah efek satu perbaikan, tidak usah khawatir ya.
感觉上好像有波动，那是不是就是说正在发生，正在里面把它调整？会，你要翻译，他用华语问ya. Ini tadi waktu di terapi maksudnya itu di dalam badannya itu akan terjadi gemetar ya, getaran itu ya. Pertanyaannya, 通常一般心脏方面的问题，如果在做调整，出现的好转反应，大部分是会感觉心脏跳动的速度会比较快。Jadi biasanya kalau terapi di jantung itu akan terjadi perubahan, yaitu peningkatan detak jantung itu normal, ya. 这是很正常的好转反应。Itu normal, maksudnya satu perbaikan untuk hasil terapi longitudologi ini. Ya. 以后不管是心脏方面的问题，你帮人家调整，或是被人家调整，都有可能出现心跳的速度会快一点点。Jadi nantinya walaupun terapi sendiri maupun untuk terapi orang lain itu bisa terjadi, yaitu perubahan detak jantung yang lebih meningkat. Itu adalah perubahan yang normal dalam terapi longitudologi ini. 但因为心脏方面的问题，绝大部分是养分供给不足，才会去造成心脏的毛病。 Jadi ada perubahan-perubahan atau karena mungkin tidak normalnya dalam jantung itu adalah efek daripada yang akan diterapi terhadap pasien itu. Jadi akan timbul gejala-gejala yang kurang enak seperti itu ya. 那很多就是跟我们心脏供血的冠状动脉不通畅会有关系。 Jadi dari peredaran darah terhadap jantung juga kalau tidak seirama atau sejalan itu akan terjadi perubahan dari jantung itu. 那有手堵塞，所以心脏跳动速度要比较快一点，让比较强的血流才能够把堵塞那个部位把它冲干净。 Jadi terjadinya mungkin adanya penyumbatan atau gejala di jantung itu sehingga detak jantung akan lebih keras karena untuk mengelontar ya, atau peredaran darahnya bisa lebih lancar gitu aja. 冲干净以后，这些冠状动脉通畅了，心脏得到足够的养分，它的机能就会慢慢恢复正常。 Dengan adanya peredaran darah yang tekanan agak lebih tinggi sehingga energi atau kebutuhan di dalam jantung itu melalui darah sehingga jantungnya nanti akan menjadi normal. 好的，没关系，慢慢来，一定会轮得到。我们尊重的。 敬爱的魏老师以及各位志工，他们这几天我看大家都非常的忙碌的付出，我们也是非常的感恩。那在我要记述我的症状之前呢，就是说我在2个月之前，就是我们雅加达有一个王先生，他已经是高级班了。当他帮我做的时候，我的头脑就像 一直乒乒乓乓这样叫，而且手呢好像没有感觉了。结果他也吓了一跳啊！我去请教老师，这个我们就等下请老师来回答哦。那另外一个问题，我就是说，像我们在静坐啊，比方说最少要10分钟，那我们当中5分钟
有事情哦，在这个5分钟有没有效果？啊，这个是第二个先翻译的。Itu dari Jakarta ya. Jadi dia ada sempat di terapi, terasa kepalanya itu berputar-putar dan tangan juga sempat tidak terasa. Jadi ini yang dipertanyakan, mungkin nanti saya akan menjawab satu pertanyaan. Yang kedua tadi. 第二个问题就是静坐。Itu ya waktu meditasi itu yang ditanyakan kalau bedanya waktu yang 5 menit atau mungkin 20 menit, apakah ada apa bedanya? 第二个问题比较简单，老师先回答。Pertanyaan kedua lebih mudah, Rosa akan jawab dulu. 一样有效，只是你减少了几分钟，就减少几分钟的效果。 Pertanyaan kedua itu kita diminta meditasi 10 menit, tetapi sambil nunggu buka cakra dan seterusnya tidak sampai 10 menit. Waktunya mungkin lebih cepat, hanya 5 menit. Apakah dia berguna 5 menit? Lalu bilang kalau meditasi 5 menit ya dapat hasil 5 menit, 10 menit dapat hasil 10 menit. 当然，你能够多做几分钟，让自己的心能够越来越平静下来，效果就会越好。 Jadi kita bukan perhitungan berapa menitnya, tapi kalau kondisi batin kita bisa tenang, bisa menikmati prosesnya meditasi, nah itu yang berbeda. Apakah 5 menit atau 10 menit, itu ada manfaatnya. 我们所讲的心平气和，就是在静坐练功，让自己的心能够平静下来，气血就能够更加的调和。 Kita kembali ke prinsip semula, yaitu sinting. Bila pikiran tenang, hati batinnya damai, cihe, maka kita punya sirkulasi, jalannya energi akan lancar dan harmonis. Selama kita tambah 5 menit atau kurang 5 menit, kondisi batin kita bisa pikiran tenang, batinnya damai, maka bedanya 2 menit sama 5 menit sama 10 menit ada beda. Tapi kalau pikiran kita masih juga belum mantap dan seterusnya, dengan tambahan 5 menit atau 10 menit bedanya tidak terlalu banyak. Jadi kondisi batin itu yang menentukan. 他刚刚讲的第一个问题，是代表他自己的心脏循环系统，包括头部的循环也不好，出现了一种好转反应。 Jadi pertanyaan pertama, setelah buka cakra ternyata kok ada merasa putar-putar, ada sirkulasi di bagian kepala. Itu pertanda apa? Lause bilang setiap orang mungkin reaksi bisa berbeda-beda. Buka cakra bertambahnya energi. Kalau ada reaksi seperti itu mungkin sirkulasi pembuluh darah di sekitar kepala atau otak ada yang kurang lancar. Jadi begitu dapat energi dia akan bekerja lebih giat. Dan juga mungkin sirkulasi darah dari jantung juga ada sedikit kekurangan sehingga dapat energi dia bekerjanya giat sekali. 一般像这种现象的人，平常在身体出现就是酸痛啊，或是紧绷啊。如果发生在头部的话，就容易中风。 Nah, kalau ada gejala atau reaksi seperti itu reaksi bagus sebetulnya. Energi masuk kita terima, lalu ada kelihatan dia punya reaksinya. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, kemungkinan kita biasanya cenderung itu bisa mudah gampang sakit pegal atau linu, atau juga mungkin kalau di bagian kepala ya jangan sampai ada sumbatan. Kita hindari. 因为在做调整的时候，有时候气在通，你就会觉得那个原来不通的地方会震动，或是会旋转，或是会跳动很大。 Maka di tempat-tempat di mana kita punya energi ataupun sirkulasi darah tidak lancar, begitu dapat tambahan energi dari terapi ataupun dari buka cakra, maka tempat-tempat yang terhambat itu dia akan dapat energi, dia akan bekerja untuk bikin lebih longgar, lebih lancar. Di tempat itulah biasa kita rasa mungkin bisa ada gerakan putar atau bisa
bergetar dan seterusnya, reaksinya terasa. 甚至有些地方也会有湿气肢结的现象。对，不是湿气感结。 Juga mungkin saja di tempat tersebut ada gejala reaksi yang berbeda. Suci kaca itu, kok ini nggak terasa apa-apa begitu. Dipegang juga mungkin nggak begitu rasa. Bisa aja. 也有可能像休克那样子，但是一下子就清醒过来了。 Tapi bisa juga kalau itu pembuluh darah di otak, seperti beberapa detik itu terasa shock itu shock. Shock itu artinya tiba-tiba blank, kosong lah begitu. Bisa. Jangan heran hal itu. 那这些的好转应通过以后，人就会觉得舒服很多。 Jadi setiap tahapan perbaikan biasanya disertai gejala. Gejala itu kita bilang Haozhuan Fanning, yaitu reaksi perbaikan, reaksi penyembuhan. Melalui reaksi itu kita tahu ada satu tahapan yang lebih baik dari sebelumnya. 尤其身体比较弱的人，他在改善的过程是一次一次好起来的。 Terutama orang yang kondisi fisiknya tadinya relatif agak lemah. Jadi setiap kali dapat tambahan energi yang banyak dari buka cakra ataupun dari terapi, maka setiap tahapan itu ada kemajuan, kita terasa ada reaksi. Reaksi itu membawa kita satu langkah lebih baik, satu langkah lebih baik, bertahap. 那像这样的人，调整的重点就是在心脏。 Ada pasien berapa orang yang bisa kita terapi? 如果每天练功半个小时静坐，然后我们有机会帮人家调整，那半个小时的静坐可以维持接受多少个人做那个调整？有没有这样的关系？静坐归静坐，调整归调整。 Lalu bilang kita jangan hubungkan secara langsung. Kalau saya duduk meditasi setengah jam, batasannya ini bisa terapi berapa orang. Kalau meditasinya lebih panjang, bisa berapa orang. Jangan hubungin secara langsung. 那帮人家调整，跟你之前有没有静坐没有绝对的关系。 Bukan nggak ada hubungan, tapi tidak ada hubungan yang mutlak. Tidak ada hubungan yang hitung-hitungan. Kalau saya sekian menit, kita bisa terapi tambah 2 orang lagi. Bukan begitu. Jangan dihubungkan sama angkanya. 因为我们在帮人家调整，是你马上接受宇宙的能量传给对方，并不是用你原来存在身体的精气神给对方。 Jadi jangan bayangkan kita pakai tenaga dalam, maka saya pompa dulu melalui meditasi, saya pompa. Pompanya tekanannya berapa besar, maka ada 10 ban yang saya bisa isi. Bukan begitu. Waktu kita proses memberi terapi kepada orang, badan kita kan sebagai penghantar, seperti listrik begitu. Menyerap lewat badan kita, lewat tangan kita, salurkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Nggak ada hubungan langsung sama berapa lama kita meditasi sebelumnya. 我们在帮人家调整，是这些能量经过我们的身体传到对方的身上，跟你原来有没有静坐没有关系。 Jadi pada waktu dibutuhkan, kita menyalurkan energi, namanya memberikan terapi kepada orang. Energi bukan dari dalam yang kita simpan, bukan tenaga dalam, tapi energi yang sudah tersedia di alam semesta ini melalui cakra yang sudah dibuka kita salurkan. Nah, dia nggak ada hubungan langsung sama barusan saya sudah meditasi berapa lama. 那如果你平常有再多静坐的话，我们接受跟传递的能量会比较通畅，当然帮人家调整的效果就会比较好。 Nah, hubungannya begini. Apabila kita rutin, sering kita meditasi, maka kita bisa lebih terampil. Batinnya tuh gampang, pikirannya gampang tenang, batinnya juga gampang tenang. Pada waktu pikiran dan hatinya itu tenang, proses kita memberi terapi, menyalurkan energi, itu kerjanya bisa maksimal. Jadi banyak latihan meditasi, gampang tenang. Hatinya juga gampang tenang. Kondisi itu membantu kita terapi orang, hasilnya lebih maksimal. Daripada orang yang gak pernah meditasi, lalu pikirannya juga sibuk, waktu terapi pikir kesana kemari, batinnya gak tenang, hasilnya tidak maksimal. Jadi banyak meditasi,
membantu kita supaya terampil mengelola pikiran dan batin. Karena itu kuncinya untuk menyalurkan energi supaya hasil maksimal. 所以，既然我们用大自然、宇宙的能量在帮对方，你伸手出来帮人家调再久都没有关系。多久没有关系？调再久了都没有关系，调很久都没有关系。 Jadi karena kita menyalurkan energi bukan dari tenaga dalam sendiri, dari alam yang sumber energinya tidak akan pernah habis, maka kalau saya masih punya waktu, batin saya tenang, tidak terburu-buru, apalagi penyakitnya cukup membutuhkan, cukup berat, kita lebih lama hasilnya lebih bagus, tidak ada kaitan dengan wah ini tenaga saya habis apa enggak ada hubungan itu. 我们自己并不是像一个电池，要先充电才能够给别人家。 Jadi ingat, kita bukan sebagai baterai, tampung energi, isi, recharge sampai penuh. Setelah penuh, lalu terapi berapa orang, lalu habis. Bukan begitu cara pikirnya. Setiap saat kita menyalurkan, sumbernya nggak habis-habis. Itu baterainya satu alam. Jadi bukan di dalam diri sendiri. 我们就好像一条电线，把一边的电传过去给那个人而已。 Jadi lebih cocok kita bayangkan kita sebagai kabel atau konduktor, penghantar listrik, muatan listrik. Kita bukan baterai nampung, udah nampung baterainya penuh apa enggak, lalu bagi kepada orang bisa berapa orang, bukan begitu. Tapi kita adalah kabel listrik, konduktor, setiap saat menyalurkan, begitu. Satu lagi, ayo sebentar. Kalau Susyong ini belajar ilmu lain yang menggunakan tenaga dalam, bisa ada efek apa? 如果他有练其他的气功，类似气功，那么我们用长生学会有怎么样的互相？不会有冲突。 Bukan. Bukan Dia saling. belajar Zhangzhen dipakai tenaga dalamnya sendiri. Ada efek apa? 哦，他有学过别的功夫或者气功，我讲，是不是可以用自己的那个？ 你要帮人家做长生学，跟你之前有没有学过其他的功夫没有关系的。 Jadi pertama kita belajar longevitology, kita terapi orang dengan caranya longevitology. Maka sumbernya energi bukan dari latihan tenaga dalam kita, nggak ada hubungan langsung dengan terapi ini. 如果做长生学的过程，你还要再同时加入其他的功夫，这样效果反而会变比较差。 Oleh sebab itu, paling baik adalah dengan kita punya cara atau metode longevitology, maka kita pakai apa yang diminta oleh Lao Tse. Pikiran tenang, batinnya damai, hasilnya maksimal. Jangan pada waktu yang sama, oh saya juga pernah latihan ini ada tenaga dalam, saya campur di situ. Hasilnya malah kontraproduktif, hasilnya malah tidak maksimal. Kenapa? 因为做长生学。 我们是要把心静下来，放空，跟一条水管里面空空的时候，引导的水流才会是最通畅的。 Kenapa? Nah ini jawabannya. Bahwa kita dengan cara longevitology kita menyalurkan energi. Kalau tadi seperti kita satu kabel listrik mengantarkan arus listrik, sekarang boleh juga bayangkan kita sebagai pipa air menyalurkan air. Pipa yang kosong, air bisa lewat 100% maksimal. 那几乎其他所有的功夫或是气功，都要用思想、用意念，或是用力。 Sedangkan cara-cara lain yang latihan energi, tenaga dalam dan seterusnya prana, mungkin saja kita perlu latihan, perlu tenaga dalam, lalu kita salurkan kepada orang juga pakai pikiran. Menggerakkan tenaga itu dari pikiran kita, dari konsentrasi kita, dan macam-macam visualisasi. Jadi caranya beda. 就好像水管里面多了一些石头砖块，它里面的水流就更不通畅了。 Jadi kalau kita campur pada waktu yang sama, terapi menyalurkan energi alam ditambah dengan apa yang kita sudah pernah belajar bareng-barengan di situ. Malah hasilnya
seperti satu pipa menyalurkan air, tapi pipa ini ada ilmu lainnya, itu ada barang-barang di dalam pipa. Sehingga pipanya itu tidak kosong 100%. Air yang bisa lewat juga nggak sampai 100%. Lebih bagus kosong sama sekali. 这个道理我从基础解释给大家听。 Maka Lause jelaskan dari paling dasar, cara berpikirnya yang paling sederhana seperti ini. 我们既然要接受宇宙的能量，所以学习的过程，我们就必须把我们的心静下来，放空，就好像一个水桶空空的，它所接受到的容量就会比较大。 Maka kita belajar longevitologi, maka kita memahami dulu prinsip kerjanya secara mendasar. Jangan campur aduk pada waktu yang sama. Kalau kita mau menyalurkan energi alam semesta, energi yang tersedia di alam ini, maka kita hanya sebagai penghantar atau penyalur, boleh bagaikan ember atau boleh bagaikan kita pipa air yang menyalurkan. Maka kuncinya adalah dengan pikiran yang tenang, batin yang tenang, yang damai. Itu kita punya ember itu kosong, kita punya pipa itu kosong, jumlah air yang lewat itu bisa penuh, sepenuh-penuhnya. Maka kita jangan berpikir apa-apa. Tapi kalau kita tambahin lagi, saya pernah belajar ilmu ini, ada tenaga dalam itu pada waktu yang sama, maka kita punya batin tidak tenang. Kita punya cara-cara berpikir yang lain, itu bagaikan ada batu, ada pasir di dalam ember ataupun pipa. Berarti airnya yang keluar, yang disalurkan, pasti ada hambatan-hambatan tidak maksimal. 如果又要掺杂自己很多的思想、杂念的话，那就等于这个水桶里面多了许多的小石头砖块，它的容量就变少了。 Nah, ini Lause mengulang lagi. Jadi kalau pada waktu yang sama kita terapi kepada orang, kuncinya adalah pikiran bisa tenang, batinnya bisa tenang, damai, apapun gak usah dipikir. Tapi kalau kita pikirkan, oh ya, saya punya ilmu ini, bisa sekalian kita pakai nggak? Kita menggerakkan pikiran kita, jadi pikiran dan batinnya sibuk, pakai cara-cara lain dicampur ke situ. Maka saluran kita dalamnya itu bukan hanya ember ataupun pipa yang kosong, tapi ada kesibukan dari pikiran dan hati kita. Nah, itu rintangan-rintangan seperti batu ataupun pasir yang ada di dalam pipa air. Airnya lewatnya full apa tidak? Mungkin nggak penuh. Begitu. 相同的，我们要把能量传递过去给对方，我们的心静下来，放空，我们所传递的才会更多更好。如果你又掺杂其他的东西，等于说这个导体里面多了一些阻碍。 Jadi kalau kita sebagai konduktor atau kabel penghantar listrik, maka konduktor itu harus bebas dari hambatan sehingga arusnya bisa maksimal. Kuncinya di mana? Bukan waktunya berapa lama, tapi pikiran kita berapa tenangnya, batin kita berapa damainya. Itu adalah kunci supaya maksimal energi bisa lewat. Energi kerja sendiri tanpa kita pikirin. 老师问你们一个问题， Maka Lause mau tanya satu hal buat kita. 凡是功夫就一定有层次的高低。 Karena berbagai ilmu apapun yang kita pelajari, mungkin bentuk energinya itu ada tinggi, ada rendah, bervariasi. 功夫如果都是用力还是用意念的层次会比较高，还是不需要用力、不需要用意念的层次会比较高？ Pertanyaan Lause begini, ada banyak ilmu energi, ilmu prana. Bagaimana menggerakkan energi dari satu tempat ke tempat tujuan, ke orang yang berbeda. Nah, ada yang jenisnya kita mesti pakai tenaga pikiran, konsentrasi, visualisasi. Energi datang dari sini, saya putarkan, lalu gerakan, lalu sampaikan kemana. Itu energi akan mengikuti pikiran kita yang menggerakkan dia. Satu macam energi lagi, yaitu apabila kita dengan pikiran yang tenang, batin yang damai, kita salurkan, maka energi bisa kerja sendiri secara alami. Lause punya pertanyaan adalah, energi jenis yang pertama atau jenis yang kedua yang lebih tinggi? Yang harus tergantung pikiran kita menggerakkan, atau energi yang bisa bekerja sendiri secara alami? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? 你们说说看，是意识层次的功夫，是用意识的比较高，还是无意识的比较高？ Nah, jadi Lause tunggu jawaban kita.
Apakah energi yang harus digerakkan dengan pikiran kita, digerakkan dengan konsentrasi kita, energi itu lebih bagus, lebih tinggi, atau energi yang bisa bekerja secara alami, secara sendiri, secara otomatis? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? 大家都很清楚嘛， Yang 无意识的这个层次会比较高。 第二种， 对 Puyong ini. 对， Jadi tidak tergantung sama pikiran atau tergantung sama visualisasi atau konsentrasi digerakkan kemana-mana. Karena kalau begitu hasilnya tiap orang bervariasi. 长生节这一门学问就是无意识层次的功夫。 Dan longevitology yang kita pelajari melalui buka cakra menyerap energi. Energi ini adalah tipe yang kedua. Begitu kita salurkan, energinya bisa kerja sendiri secara alami. Tidak tergantung berapa terampilnya kita mengelola pikiran kita. Bukan itu kuncinya. Kuncinya pikiran yang tenang. 所以在静坐或是在调整，我们都学习把自己放下、放空，效果就会更好。 Oleh sebab itu, waktu latihan meditasi, kita diminta untuk tenangkan hati dan pikiran. Pada waktu kita terapi kepada orang, kita juga diminta pikiran kita sama seperti latihan meditasi. Hanya saja tangan kita kontak kepada orang menyalurkan energi, tapi pikiran kita sama, batinnya tenang. Begitu ya. Satu ya, karena waktu, jadi satu orang satu pertanyaan aja ya. 我右边的骨盘痛啊，因为脊椎骨下面歪了，痛了10几年。你翻译给他们听。 Di bagian tulang panggul ada sakit karena ada yang miring. Yang miring itu apa? Tulang belakang. Tulang tengah. Tulang tengah, ya tulang belakang lah. Ada belok gitu ya, skoliosis. 脊椎腰椎有一点侧弯。对，就调整7号跟那个患部的地方。 Tulang panggul sakit karena sudah belasan tahun ada pembengkokan, bengkoknya tulang belakang, tulang lumbar. 坐着可以坐，不用站起来哦。我是比给你看。 Jadi sering sakit di tulang panggul yang sebelah kanan. Lalu bilang tempat yang sakit, terapi, satunya lagi cakra 7 dan tempat yang sakit. Begitu ya saja ya. Ya, Huanpu tung ketifan. Satu tangan lagi sini. Oh, ya. Cara terapinya begitu. Ini waktu saya ada sakit. Tempelin biar dekat. Saya ada sakit epilepsi. Deketin supaya dengar jelas. Saya ada sakit epilepsi karena waktu kecil pernah jatuh. Tuh. Terus ini keropos, kata dokter faktor usia. Terus itu bagaimana terapinya? Terus itu apa obat dokter harus diminum terus? Obat dokter untuk epilepsi atau obat dokter untuk ini Epilepsi. tulang? Epilepsi. Untuk epilepsi. Ya. Kalau untuk ini Keropos karena kita usia berapa? 58 Bukan, mulai timbulnya itu. tahun lalu. Tahun lalu. 有2个问题，一个就是两天从小啊养电视，医生给他处方，给他药方，是不是一定要继续吃下去？你做长生节有好起来，就不需要继续。对啊。 Pertanyaan yang pertama, epilepsi kan bawaan atau sejak kecil. Ya kita nggak boleh tiba-tiba, dengan terapi ini stop. Kita nggak tahu itu dia punya pengaruhnya seperti apa. Tapi dengan kita rajin terapi, kita bisa rasain badan sendiri. Kalau ada kemajuan, lebih mantap, kumatnya berkurang, mungkin obat itu bisa bertahap dikurangin atau konsultasi lagi sama dokter, menyesuaikan dosis. 第二个问题，骨质疏松。那羊癫疯的问题就调整第6穴道后脑，第6可以加第7嘛。Untuk yang epilepsi, terapi di mana? Kalau bilang 3 titik di kepala. Cakra 6, belakang kepala. 2 tangan, 1 di depan, 1 di belakang. Berikutnya, 然后后面的挪到7号。就是后脑嘛，第6、第7嘛。
Cakra 6 di depan sama di belakang kepala, 2 tangan. Setelah itu yang di cakra 6 pindah ke cakra 7. 不管是先天的或是后天的阳天哦， Epilepsi itu posisi terapinya begitu. Apakah kita sejak lahir atau bukan karena sejak lahir karena trauma terbentur atau karena operasi dan seterusnya? Cara terapinya sama, jatuh ya. Oh, 小时候摔倒，然后就创伤，对，产生这个，对， sama. Bawaan lahir atau kemudian terjadi apa jatuh benturan, cara terapi 第二 sama. 个问题， 第二就是骨质疏松， 那就调医生说7号骨质疏松的患部，还要加肾脏。 keroposnya tulang, osteoporosis, lalu saya bilang di mana kalau sudah difoto tempat yang paling terganggu, di situ kita terapi lalu cakra 7. Setelah itu kedua tangan tempel di ginjal kiri dan kanan. Jadi 2 tempat ya. Satu adalah di cakra 7 sama tempat yang sakit, yang tulangnya yang tidak rapat itu. Yang langkah kedua adalah kedua ginjal. Seperti itu. Ya. Masih 亲爱 rajin. 的魏老师你好，魏老师你好，你好，我师妹现在有2个问题要请教魏老师。第一个问题就是那个病人讲话一直重复，好像我要去学校，他一直讲我要去学校那样啊。好，这个是第一个问题。第二个问题就是膝关节的背部这个酸痛。好，第一个问题你就跟他做后脑、第6还有第7泻障啊。那这个膝盖的附近酸痛啊，哪里酸痛你就做哪里啊，然后可以用第7泻障啊。讲话重复，讲这个仰天风差不多。对啊，那个都是脑部的问题嘛。哎， Jadi ada itu pasiennya atau siapa saudaranya? Iya, adik saya. Adiknya itu ngomong latah, ulang-ulang. Iya, ulang-ulang. Saya mau gitu. Iya, seperti Nah. saya mau ke Jakarta. Iya. Saya mau ke Jakarta. Oke. Caranya terapi sama seperti pertanyaan nomor satunya ini saja. Kalau epilepsi terapi di mana? Kita ngomong berulang-ulang nggak kontrol atau lupa, sama tempatnya. 6 belakang kepala. Setelah itu yang 6 pindah ke 7. Itu aja. Sedangkan pertanyaan yang kedua, adiknya juga itu di belakangnya lutut, itu di lipatan ini, sendi ini suka suantong, suka linu, sakit atau nyeri. Lalu saya bilang tempat yang sakit, satu tangan, satu lagi cakra 7. Cara terapi gitu. Iya. Sering-sering terapi di situ. 先生，听到。 ya saya ada masalah. Sudah 8 tahun saya ini susah tidur. Itu semua tuh tergantung sama obat. Jadi tanpa obat tak bisa tidur. Bagaimana solusinya untuk melepaskan obat ini? Kalau dari pagi sampai sore selalu ada perasaan gelisah. Gelisah karena tergantung sama obat itu, atau tidak makan obat juga gelisah. Tidak makan obat juga gelisah. Setiap hari. Makan obat juga gelisah. Obat itu resepnya dokter. Iya, resep dokter. Jadi tanpa obat saya tidak bisa tidur. Sudah 8 tahun. 已经8年了，因为失眠症，医生给他药，就靠这个安眠药才能够睡着。但是每天上午到下午，常常心很烦躁，好像不舒服。Jadi 没有改善。 pertanyaan saya, 我提的问题是， pertanyaan saya, bagaimana untuk melepaskan obat ini? 能不能不靠安眠药，而比较好入睡？ 当然，你认真做长生鞋就可以了。 Menurut Lause, kalau kita rajin lakukan terapi dan juga latihan, itu adalah jalan untuk solusinya, tapi bertahap. 光在泗水这里，有很多人做了长生鞋，失眠就好了。
就没有再继续吃安眠药。 Dan di Surabaya ini kayaknya juga banyak kasus atau testimoni hasilnya. Itu orang yang tadinya nggak bisa tidur, susah tidur, itu kemudian baik, nggak lagi tergantung sama sleeping pill atau obat tidur. 就是做第七穴道啦、后脑啦，那你像你的问题，也有像刚刚老师所讲的，心脏或是肾脏两个不协调。 Jadi cara terapinya seperti yang tadi, seperti yang biasa kita latihan kan, yang pertama itu 7 sama belakang kepala, samping dan belakang kepala. Itu membantu kita mengatasi masalah tidur, insomnia. Nah setelah itu Lause bilang ada juga kemungkinan kerjanya jantung sama kerjanya ginjal, frekuensinya itu tidak harmonis. 为什么老师会讲心脏跟肾脏不协调？ 在中医的观念呢，心脏属火，肾脏属水，这个水火不协调的话，就容易造成失眠这个现象。 Ini jadi menurut sudut pandang TCM, ya, traditional medicine, pengobatan tradisional. Organ jantung itu termasuk unsur api. Kalau 5 unsur dianalisa, jantung itu api, warnanya merah. Ginjal itu warnanya hitam, itu unsur air. Antara air dan api, kalau tidak tune up-nya bagus, dia akan membuat kita jadi terhalang, nggak mudah untuk bisa tidur. Tidak timbul harmonis dari frekuensi kerja dua organ penting. Itu untuk melepaskannya bagaimana ya? 如何可以解决经营这个问题？火和水，就是多调心脏跟肾脏吧。 Jadi terapinya ya, 还有后脑。 Jadi terapinya ya posisi jantung, posisi ginjal dan belakang kepala. 你有来上课吗？ Ada ikut belajar kali ini? 6 hari punya? Baru hari ini. Oh, kemarin sudah 2 hari nggak ikut ya? Oh enggak. Oh, datang terapi aja ya. 以后就多到调整站，请师兄师姐们帮你调整就好。 Jadi berarti kita minta terapi, nanti datang ke tempatnya pelayanan terapi center. Kalau kita belajar, kita bisa kerjain sendiri di rumah, bisa lebih sering. Tapi kalau enggak, berarti mesti sering datang ke tempatnya terapi yang buka. Karena hari-hari bukanya mungkin berbeda. Datang aja sering-sering. 反正到调整站去调整，也不需要付钱的哈。 Jadi boleh setiap hari, kalau tiap hari ada yang buka di alamat yang berbeda-beda, datang aja, karena nggak usah bayar. 也不用捐款的哈。 Nggak usah bayar juga, nggak diminta, diharuskan nyumbang. Itu perasaan gelisah gimana supaya bisa hilang? 天天感觉到心不安，从早上到下午。 对，那跟心脏有问题会有关系。 Kemungkinan besar itu sama kita punya frekuensi jantungnya ada hubungan. Gelisah, khawatir, tidak merasa tenang begitu. Itu kemungkinan ada hubungan sama frekuensi dari jantung. Saya tanya, saya kan sudah ikuti pelajaran long itu kan sudah luar biasa. Sebagai orang tua kan tahu anak cucu kan sakit. Kan maksud saya terapi, bagaimana cara dia percaya dengan yang untuk kesehatan, dan kedua cucu saya umur 6 dan 7. Cara terapinya dengan keadaan tidur bolehkah? Terima kasih. Keluhannya apa? Apa? Pertama mau bikin anak cucu itu percaya bahwa ini berguna. Nah, oh iya, karena dia maksudnya anak saya dulu kan sinusitis anak saya. Oh, ada sinusitis. Saya itu kan nggak begitu yakin ya? Yang maksud saya itu namanya orang tua kan kasihan gitu tuh maksudnya untuk punya. Jadi satu masalah anak, satu masalah cucu. Ya itu boleh kan. Anak laki atau perempuan? Anak laki atau perempuan yang sinusitis? Perempuan. 我的女儿有鼻窦炎，我学了长生学，我相信我也看了不少，很有好处，很有功效。但是我的女儿好像不太信心，如何说服她这个是有好处？你让我给她做这个调整，鼻窦炎。第一就是女儿，第二就是孙子的问题。孙子如果能等他睡着后。 才比较安静，给他做，是不是这样的？
第二个孙子比较睡着后跟他做是可以的。Cucunya nggak tahu ada keluhan apa ya? Juga cucu saya ya pilek itu nggak sembuh-sembuh dan batuk nggak sembuh-sembuh loh sih. Maksud saya 我的孙子就是常常咳嗽，还有流鼻涕，一直都没有好转。那就调整鼻子嘛、气管，还有肺部嘛，还有不要让他喝冰水嘛。Jadi kalau cucu yang batuk-batuk sama apa namanya pilek-pilek susah baiknya, kalau saya bilang kalau batuk berarti di saluran pernapasan, di tenggorokan dan juga organ pernapasan paru-paru. Kita nggak tahu mana yang tersumbat atau yang lemah. Jadi di tenggorokan dan juga di kedua paru-paru. Nanti kena paru-parunya masih tinggi. Terus kalau dia gampang pilek dan seterusnya, ya jangan tiup AC atau juga jangan minum yang dingin. Minum yang dingin saluran ini pernapasan ya nggak lega, malah menyempit. Boleh tunggu dia tidur supaya terapinya. 等他睡着是比较容易。对，那女儿如果不相信的话，你等到有一天他医生都看不好的时候，你也请他让你试嘛。Jadi begini, cucu kalau nggak bisa tenang atau diam waktu terapi, boleh tunggu dia udah ngantuk, udah capek atau ketiduran, kita terapi lamaan dikit. Udah gitu kontrol dia, jangan terlalu minum air es terus, karena nanti terhadap batuknya susah sembuh. Kedua, Putri anak perempuan, dia ada sinusitis. Ya. Kayak mama saya. Oh oke. Tapi dia nggak begitu yakin. Kalau dia nggak begitu yakin, ia tetap ada gunanya kalau dia mau diterapi. Walaupun dia nggak yakin, dia kasih kita waktu kita terapi, tetap ada gunanya. Tapi kalau di terapi pun dia nggak mau karena dia nggak yakin. Lalu saya bilang ya tergantung dia sendiri. Dia nggak yakin dia boleh cari dokter sampai ketemu yang dokter yakin dan bisa baik ya selesai. Ya itu urusannya dengan dokter. Kalau keliling Surabaya nggak ketemu dokter yang baik, nah baru terakhir coba-coba pakai ini juga boleh. Jadi mau cepetan atau mau lebih lambat nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa orang. 他刚刚进来学，才3天，所以他的女儿不相信哦，老师。有些人的女儿就相信了，就会让他做嘛。他只有3天嘛。这不管几天，哎呀，你长那么大了，为什么刘汉跟你讲你就相信？ Jadi itu juga bisa masalah waktu, timing. Saat ini belum bisa terima, belum bisa percaya. Bisa juga masalah jodoh. Jodoh jadi mungkin Taci sebagai mama ngomong dia nggak begitu yakin. Coba ajak ketemu Pak Ongko atau Ibu Ongko ini mungkin aja dengar-dengar. Wah yang cerita caranya berbeda. Sampaikan contoh-contoh mungkin dia mau dengar. Jadi juga ada masalah timing, ada juga masalah jodoh sama orang. Kalau sama sekali nggak mau terima ya tunggu dia keliling semua dokter. Ternyata nggak sembuh baru kita coba. Baru praktek 3 hari. Ya, 有时候啊，有时候你就跟你女儿演苦肉计，说妈妈要交作业，你让我试一试了。 Kita juga bisa juga minta sama anak kasih kita kesempatan bahwa ilmu ini masih banyak dilatih, masih banyak dipraktekkan. Hasilnya banyak orang lain kita sudah lihat. Jadi sini sediain waktu setengah jam aja. Apakah setiap hari 15 menit? Kalau bisa setengah jam. Begitu kita minta dia. Jangan bilang saya jamin gimana-gimana. Mungkin kita jamin, kita juga meyakinkannya masih kurang. Saya mau tanya, kalau di terapi dari C7 sampai C2 itu enggak apa-apa. Kalau waktu di terapi letaknya di C3 itu saya kok langsung tertidur pulas dalam hitungan detik. Terapi atau buka cakra? Terapi. Oh terapi semua titik cakra. Ya, saya kalau di keluhannya apa? Mesti semua titik cakra di terapi. Nah, ada kata saya kalau di terapi dari C7 sampai C2 itu saya itu enggak apa-apa. Tapi kalau waktu ditempelin di C3 itu saya dalam hitungan detik langsung tertidur pulas gitu. Kayak gitu, kenapa seperti itu? Jadi pernah di terapi semua titik itu udah pernah. 他受调整2号到7号基本没有问题，做过很多次的被人家调整。但是如果3号的几秒钟就睡着了，
为什么？3号就会这样的现象，睡着。其他的我就静静的没有问题。3号的反应就睡着。那可能跟你的肾脏比较弱有关系。Ini kemungkinan ya, karena kita juga nggak punya data yang lengkap. Bisa saja cakra 3 itu kan sistem pencernaan dan juga semua organ di rongga perut. Bisa saja ada kaitan sama kita punya ginjal. Terapi cakra 3 energinya masuk ke semua organ di perut, bisa saja ada hubungan sama ginjal. Reaksinya enak, ketiduran. Ketiduran enak kan? Bukannya? 因为早上也都跟大家讲过，一个人失眠或是容不容易入睡，除了脑部以外，跟心脏跟肾脏会有关系。那调3号穴道基本上就是管肾脏的地方。Seperti tadi dijelaskan, ada satu pertanyaan tadi, siapa tadi yang saya tergantung mesti pakai sleeping pill, pakai obat tidur selama 8 tahun. Nah, langsung kan tadi jelasin terapi di mana selain terapi di 6, lalu juga di mungkin saja faktor dari kerjanya frekuensi jantung sama ginjal itu tidak harmonis. Satu kan memang unsurnya api, jantung itu. Ginjal itu termasuk unsur air. Ya, dari 5 unsur itu satu api, satu air. Itu mesti frekuensinya mesti match sehingga jalannya bagus, dua-duanya bagus. Kita mau kerjain apa juga bertenaga dan tidak ngantuk-ngantuk. Nah, bisa saja waktu di cakra 3 terapi itu energi kan masuk ke rongga perut kita. Salah satu organ yang berkaitan sama enak tidur atau tidak itu organ ginjal. Jadi bisa juga ginjal itu begitu menyerap energi nyaman, saking nyamannya ketiduran tiap kali gitu. Mau tanya, kalau misalnya tangan bengkong karena jatuh, apa bisa lurus kembali? Tapi ini kondisinya anaknya tuh kayak masih kecil gitu. Oh, anak kecil. Dan bengkongnya dia tuh kayak di sini, jadi kayak geser. Bukan terkilir. Bukan, kayak geser gitu. Sendinya geser. Sininya yang geser, jadi kayak kelihatan bengkong di sini. 小孩摔倒过，他的手腕有一点那个出轨了。Dia sakit terus ya, bengkak nggak? Nggak ada sakit, nggak ada bengkak. Sudah lama ya? Dari bayi, maksudnya bengkongnya itu waktu kayak umur 4 bulan, cuma 他从小大概4个月，出生4个月，然后摔倒到现在，可能udah bertahun-tahun sekarang. Sudah, belum, anaknya masih umur 1 tahun. 现在就1岁过。他4个月的时候摔倒，这个手腕有一点那个出轨。他可以调整啊，就7号不放过。但是他好像不痛也不肿，这个长时间有啊，调整它就慢慢会修正。Kita mesti rajin terapi dia. Cuma kita nggak bisa bilang berapa cepat, berapa lama bisa kelihatan perubahan atau kemajuan. 调整这里换步。对，跟7号系统。Tempat yang ada gangguan, kalau katanya bengkok atau terkilir atau apa di titik itu sama cakra 7. Cakra 7 yang hubungan sama otot, tulang, cakra 7 dan tempatnya yang terganggu. Terakhir ya. Yang pertama saya mau tanyakan, itu kalau kita terapi pasien kan selalu dengan cakra sama yang bagian yang sakit pasiennya itu. Gimana kalau pakai cakra kita sendiri seperti itu? Apa itu bahaya atau nggak boleh? Cakra kita maksudnya? Jadi misalkan mau terapi pasien tapi tangan di cakra badan kita. Waduh, hebat juga. Saya belum pernah. Apa itu bahaya gitu ya? 我们给人家调整的时候，老师说是一个手在换步，另一个手在相关的穴道。如果一个手在病患的换步，另一个手是自己的穴道，这样是不是可以？为什么还要做自己？ Kenapa? Kalau saya tanya, kita salurkan energi, kita terapi orang, artinya kedua tangan kita di posisinya yang sakit si pasien, tempat sakit, dan satu lagi cakra yang berkaitan.
dari orang itu, bukan cakranya kita. Kalau kita mah namanya terapi kita sendiri. 因为你必须明白，你两只手在帮人家调整的时候，能量是先充满了我们自己，才有传过去。 Dan kita mesti pahamin bahwa sepasang tangan kita terapi kepada orang lain, maka tangan kita ada di posisinya yang sakit dari pasien, dan cakra yang berkaitan di pasien itu, bukan di tempat kita. Dan energi yang kita salurkan itu karena energi dari alam ini akan lewat badan kita dulu, lalu lewat kita punya sepasang tangan, kontak poin. Jadi akan lewat dulu badan kita, melalui badan kita, melalui tangan kita. 所以你一只手放在自己的身上没有意义吗？ Sehingga kalau kita satu tangannya itu di badan kita atau di cakra yang di badan kita, ya kita mau terapi kepada orang kan mau sepenuhnya kasih sama orang itu. Sekarang kita kasih cuma satu tangan, yang lebih bagus dua tangan. 双手伸出去，同时可以帮对方调整两个部位。 Jadi kalau hanya satu tangan, yang satunya lagi kita nggak sampaikan, tentu lebih bagus dua tangan. Energi bekerja jadi lebih banyak volumenya, waktunya lebih cepat, artinya juga reaksinya akan lebih cepat. Jangan satunya ditahan atau terapi sendiri, karena kita lagi menterapi orang, energinya lewat badan kita, lewat tangan kita. 所以不会更好，反而会变得比较弱。 Jadi kalau satu tangan ke tempatnya keluhan pasien, satu tangannya di cakra diri kita sendiri, maka ya berkurang setengah. Tidak akan lebih baik. Yang ada adalah lebih lama. Gitu. Karena harusnya dua tangan, kita cuma ulurkan satu tangan. Gitu ya cara berpikir. Oke, karena berhubung keterbatasan waktu, bagi yang belum sempat bertanya besok ya, tanya jawab, sesi tanya jawab ini kita akhiri di sini. Ya, mari untuk mengucapkan terima kasih pada Guru E, kita berdiri semua. Ya, 谢谢魏老师。不客气，好，谢谢大家，请坐。Sampai jumpa.